Tes, selamat siang. Mas Wandi, apakah bisa dengar suara? Oke. Oke, Mas Wandi, bisa dengar suara? Kenapa bisa? Oke, siang, Bu Erisa. Halo, Bu Erisa. Selamat siang, Pak Jumadiono. Halo. Selamat siang. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik? Selamat siang, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bu Erisa. Bu Erisa sudah ada di ruangan. Halo, tes Bu Erisa. Mas Wandi, boleh tolong ditelepon Bu Erisa, kira-kira bisa nggak? Assalamualaikum, Pak Hadi. Oke. Waalaikumsalam, udah bisa. Speakernya tadi belum dibesarkan. Oke. Bu, makasih banyak loh untuk waktunya siang ini ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Direktur ya Bu ya? Gimana? Kota Pariwisata. Saya nunggu Pak Direktur bentar ya untuk kita opening sebentar ya. Oke, sip. Oke, makasih banyak. Bentar Bu. Baik Pak.
Halo, Assalamualaikum. Iya, baik. Siang, Prof. Iya, maaf Iya, saya sebentar, Prof. Oke, ini karena berhubung direktur dari Pascasarjana sudah ada. Izin Prof, ini kami meminta bantuannya untuk Prof membuka pada kegiatan hari ini, Prof. Waktu dan jaringan kami persilakan, Prof. baik. Terima kasih, Bapak sekalian yang saya hormati, narasumber dari maaf dari mana Pak Dian? Dari Universitas Batanghari Jambi, Prof. Universitas Matahari. Terima kasih Bu Erisa, Prof. Iya, betul. Terima kasih Bu Erisa atas alhamdulillah. Oh, mohon izin Prof, ini terputus-putus atau mungkin Prof sedang berada di jalan ya? Iya, saya lagi jalan kebetulan gitu ya. Jadi oke. Iya. Oke. Apa Prof? Iya. Ini terputus-putus ya. Tapi iya, tapi nggak apa-apa Prof. Bu Erisa atas kehadirannya dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Mohon maaf tadi barusan kami baru menyelesaikan asesmen lapangan, jadi nggak konsentrasi gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan yang digagas oleh Prodi MSL ini bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa kami, mahasiswa MSL terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak, terkait dengan penggunaan Mendeley, Prof. Ya, penggunaan Mendeley. Nah, penggunaan Mendeley ini banyak dikeluhkan ya oleh para mahasiswa karena sekarang itu mau tidak mau kita sudah harus menggunakan Mendeley untuk mempermudah pengembangan tesis terutama karena tanpa Mendeley itu kadang-kadang mereka tidak nyambung antara apa yang dikutip dengan apa yang ada di daftar UKM. Jadi demikian Mendeley ini saya kira sangat terbuka dan itu banyak hal yang bisa digunakan dari aplikasi Mendeley ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf barangkali putus-putus gitu ya karena saya lagi di perjalanan. Itu saja Prof. Dan mudah-mudahan acaranya sukses dan saya ucapkan terima kasih. Amin. Ibu Erisa. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan wawasan yang cukup baik kepada mahasiswa kami sehingga mereka bisa mempermudah dalam proses pengembangan tes. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Maman Romanta, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Dan Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu tanggal 27 Juli 2024 di jam 2 siang sampai dengan nanti jam setengah 4. Hari ini sudah kehadiran narasumber Bu Dr. Erisa Kurniati, MPD. Beliau adalah dosen kekhususannya di bidang teknologi pendidikan dan berasal dari Universitas Batanghari Jambi, tapi sedang menunggu untuk proses perpindahannya pada Universitas Jambi di program Pascasarjana. Bu Erisa, kami mengatur terima kasih nih atas kesediaan waktunya karena sudah mau 1,5 jam dengan mahasiswa. Dulu Bu Erisa ini adalah sekolah saya begitu dan banyak sekali bantu saya untuk yang kaitannya dengan tulis-menulis begitu ya. Dan Bu Erisa tanpa berpanjang waktu dan jaringan kami kita punya waktu sekitar 45 menit Bu Erisa untuk presentasi kita lanjutkan dengan Q&A dan nanti kita sampaikan untuk kesimpulan pada kegiatan ini. Gitu waktu dan jaringan kami persilakan ya Bu untuk presentasinya. Ini mau Bu Erisa sendiri kan yang putar ya? Iya, putar sendiri aja Pak, nggak apa-apa. Oke siap.
Oke, makasih banyak ya, ya jaringan. Rekan-rekan Sama-sama. nanti kita sekitar 10 sampai dengan 15 menit di ujung acara dan juga rekan-rekan bisa mengisi presensi nanti di jam 3:05. Ya, Bu Erisa waktu dan jaringan dipersilakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadian. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Maman Rumanta MSI selaku Ketua Program Pascasarjana di Universitas Terbuka dan Bapak Hadian, sahabat saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Izin saya untuk memulai presentasi terkait materi ini sepertinya akan lebih banyak kita praktik sebenarnya karena Mendeley ini kalau teori tidak terlalu banyak tetapi lebih banyak kepada praktik secara langsung. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu apakah sudah ada yang mendownload atau menginstal aplikasi Mendeley? Kalau Gimana? saya Sudah, sudah, Bu Ibu. Erisa, saya sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Saya coba sekarang share. Oke, Bapak Ibu terlihat tidak share screen yang saya Sudah kelihatan, Ibu. baik, mohon izin. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada siang menjelang sore hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu hal yang bersifatnya praktik dan saya tetap terbuka baik di awal maupun nanti sampai dengan terakhir jika menemui kendala setelah webinar ini. Bapak Ibu, kita sudah ketahui sekarang Bapak Ibu berada pada program magister ya Bapak Ibu S2 ya yang saat ini juga tentunya akan menulis tesis. Jadi tesisnya tidak hanya sekedar ditulis, namun juga harus dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam menulis artikel atau karya ilmiah ini harus berkualitas dan menggunakan sumber referensi yang tepat, efisien, akurat, dan terstruktur. Nah, di sini sitasi dan referensi ini sendiri adalah satu komponen yang sangat krusial dalam tulisan ilmiah. Tidak hanya kita memberikan penghargaan kepada penulis-penulis lain yang telah mempublikasikan artikelnya atau tulisannya, kemudian kita jadikan acuan dalam tulisan kita, tetapi juga kita dapat menyediakan dasar bukti. Jadi fakta, yang namanya tulisan ilmiah itu adalah fakta. Tidak ada pendapat kita ada, tetapi lebih membutuhkan fakta atau bukti untuk mendukung semua pendapat atau argumen yang diberikan oleh penulis. Oleh karena itu, dengan sitasi yang akurat, kita dapat menghindari plagiarisme. Ini juga sangat penting. Jadi dapat menghindari plagiarisme. Dan tentunya memastikan integritas akademik. Oleh karena itu, salah satu alat yang digunakan di sini, atau manajemen yang digunakan di sini adalah Mendeley. Ya, Bapak Ibu. Dan selamat siang semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erisa Kurniati, saya berasal dari kota Jambi, ya seperti yang dilihat Bapak Ibu, di background saya itu ada jembatan Gentala Arasi yang cukup dikenal yang ada di kota Jambi, dan saya berasal dari afiliasi saya Universitas Batanghari Jambi, tetapi sekarang sedang menunggu atau OTW, on the way ke program Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan Universitas Jambi. Insya Allah minggu depan. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk kepada bagaimana menggunakan Mendeley untuk sitasi dan referensi dalam suatu tulisan karya ilmiah atau artikel. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah tak sayang, sudah tak cinta. Kalau sudah tak cinta, tidak dirindukan. Otomatis akan dibuang atau tidak digunakan. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan atau memanfaatkan sesuatu, dicintai dan dikenali terlebih dahulu. Apa itu Mendeley, Bapak Ibu? Mendeley itu alat benar.
tools juga benar. Tetapi lebih tepatnya Mendeley itu sendiri adalah sebuah aplikasi manajemen referensi dan jaringan sosial akademik. Jadi tidak hanya kita saja yang menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, di dalam penulisan di akademik juga menggunakan jaringan sosial dan salah satunya adalah Mendeley. Kenapa? Karena Mendeley ini memungkinkan penulis untuk menyimpan, mengatur, serta berbagi referensi secara online dan dapat otomatis ya penulisan citasi dan daftar referensi. Tidak main lagi, jadi sudah tidak ada lagi kita menulis daftar referensi ataupun citasi secara manual. Kenapa? Jika secara manual ini masih ada memungkinkan kesalahan-kesalahan ataupun terkadang di citasinya ada, di daftar referensinya tidak ada. Ini banyak sekali. Saya cerita pengalaman saya sedikit, Bapak Ibu, ketika saya memeriksa ataupun mengkoreksi tulisan-tulisan dari skripsi mahasiswa saya melihat di citasinya banyak sekali mereka mengutip tulisan-tulisan dari orang lain. Tetapi ketika diperiksa, kita cek di daftar referensinya hanya ada beberapa yang tercantum di dalam citasi dan juga ada yang sebaliknya. Di citasinya cuma ada beberapa, di referensinya sangat banyak sekali. Nah, dengan menggunakan sistem manajemen Mendeley ini, hal ini dapat dikoreksi. Jadi jika ada di dalam citasi, pasti dia ada di dalam referensi, demikian juga sebaliknya. Jadi jangan heran, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti memeriksa suatu karya ilmiah, referensinya kok banyak sekali gitu. Iya benar tidak? Nah, kalau mereka penulis itu menggunakan Mendeley dalam penyusunannya, maka jangan diragukan. Pasti iya. Ini bisa diketahui nanti tulisan ini benar-benar menggunakan Mendeley atau tidak ketika kita klik. Nanti saya berikan contohnya untuk mengetahui dia menggunakan atau tidak. Ada beberapa hal, Bapak Ibu, kenapa penulis harus menggunakan Mendeley dalam mengutip atau ketika mengsitasi serta menyusun referensi. Ada 3 hal. Yang pertama, karena efisien. Efisien sekali dengan menggunakan Mendeley dapat mempermudah penulis dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengutipan referensi. Ya, jadi ketika kita mengumpulkan referensi, kita menyimpan serta mengutip, tidak akan hilang barang itu, ya, yang kutipan yang kita ambil tadi, artikel ataupun sumber-sumber lainnya, tidak akan hilang, akan tetapi akan berada dalam satu base Mendeley yang kita simpan tadi. Nah, kalau kita sudah punya, sudah terkumpul, tidak khawatir hilang, penulis bisa fokus hanya pada isi tulisan saja, tidak lagi memikirkan, ini tadi dari mana, ini datangnya tadi dari mana, ini citasi mana, sumber yang ini mana. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu, seperti zaman dulu kita mengumpulkan buku setumpuk-tumpuk besar di hadapan kita ketika kita akan menulis ataupun kita mengumpulkan banyak sekali referensi yang mungkin Bapak Ibu simpan dalam folder atau mungkin Bapak Ibu, print satu-satu untuk dilihat kembali dan dimasukkan kembali, kemudian diketik secara manual. Tidak perlu lagi seperti itu, jangan pikirkan itu, cukup fokus kepada isi tulisan yang akan kita buat. Yang kedua, karena lebih akurat. Dengan menggunakan Mendeley, kita bisa memastikan, penulis bisa memastikan format citasi dan daftar referensi yang sudah dibuat ini sudah sesuai dengan gaya penulisan yang diminta. Suatu jurnal, Bapak Ibu. Tidak semua jurnal itu meminta citasi dan daftar referensinya menggunakan style APA. Yang sekarang ini booming kan APA ya, Bapak Ibu ya. APA ini yang standar digunakan APA versi ke-6. Yang terakhir ada APA versi ke-7. Nah, tidak semua jurnal menggunakan style ini. Ada beberapa jurnal Bapak Ibu khususnya seperti Web of Science itu ya, dari publisher Web of Science, mereka menggunakan IEEE. IEEE. Nah, ini Bapak Ibu
Udah pernah dengar tidak nih menggunakan IEEE? Jadi ketika menulis citasinya berupa angka, ya, kemudian daftar referensinya diurutkan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak sudah menulis artikelnya sangat baik, sangat bagus, lalu mau mengsubmit. Mau mengsubmit otomatis kan harus menyesuaikan format tulisannya ya, Pak Ibu ya. Kita anggap saja Bapak Ibu akan mempublish-nya di jurnal publisher Web of Science tadi. Sementara Bapak Ibu sudah menulis secara manual citasi dan daftar referensinya menggunakan APA, manual, oke. Nah, ketika Bapak Ibu harus memindahkannya ke dalam format jurnal dari host publisher ini, tentu sangat kesulitan untuk merubahnya kembali. Gimana cara merubahnya lagi dari APA ini harus sesuai lagi dengan IEEE atau IEEE. Dengan menggunakan Mendeley, kita hanya dalam 1 klik saja sudah otomatis berubah sesuai dengan stylenya. Lebih kepada nanti kita praktekkan saja. Yang terakhir adalah karena kolaborasi, ya. Di sini penulis dapat berbagi referensi serta melakukan kolaborasi dengan rekan akademik lainnya melalui Mendeley, ya, mengutip tulisan-tulisan yang telah terbit dari penulis lainnya. Ini yang disebut dengan kolaborasi, sehingga dapat memberikan penghargaan secara akademis kepada penulis-penulis yang kita gunakan tulisan mereka sebagai acuan tulisan kita tadi. Kita masuk dengan cara mengunduh dan menginstal Mendeley Bapak Ibu. Ada 2, secara umum ada 2 cuman, 2 cara. Pertama, buka web resminya, klik tombol unduh, kemudian kita pilih platform yang sesuai, apakah ini untuk desktop, web, atau seluler. Yang kedua, baru diinstalisasi. Mengunduh Mendeley. Bapak Ibu, Mendeley itu tidak hanya ada untuk di desktop saja ya, nanti ada untuk browser. Jadi tidak hanya ada aplikasi secara tatap muka, tetapi bisa untuk di browser. Dan jangan lupa itu nanti disambungkan ke, ya dikawinkan gitu ke Word-nya ya. Buka browser dan kunjungi situs resminya di www.mendeley.com. Ini boleh bagi Bapak Ibu yang belum download, silakan di-download sekarang, tidak apa-apa, www.mendeley.com. Lalu nanti ada tombol download atau get Mendeley. Itu diklik. Tapi pastikan Bapak Ibu, pastikan yang diklik itu adalah memang betul-betul tombol untuk mendownload Mendeley-nya dan bukan tombol iklan. Karena seringkali ketika kita membuka satu situs itu ada iklan, hati-hati. Jadi jika ragu ketika sudah klik download atau get Mendeley itu tadi, jika yang tertulis bukan downloadan untuk Mendeley langsung di-cancel ya. Kemudian nanti setelah kita klik akan ada pilihan, yaitu versi yang sesuai dengan sistem operasi komputer Bapak Ibu semuanya. Apakah menggunakan Windows, macOS, atau Linux. Jadi dipilih. Untuk Windows sendiri terbagi 2, Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Biasanya kalau dalam bentuk notebook ya Bapak Ibu itu masih menggunakan Windows 32 bit. Kalau udah dalam bentuk laptop umumnya tahun berapa gitu ya, yang sudah agak tinggi sedikit itu Windows-nya pasti 64 bit. Selanjutnya adalah menginstal Mendeley ini tadi. Nanti setelah Bapak Ibu unduh ya, itu diklik saja Bapak Ibu filenya yang sudah diunduh tadi. Biasanya hanya perlu kita klik next, 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 atau mungkin continue, continue, continue. Dan jika ada yang perlu dicentang, centang saja. Lalu di continue atau di next lagi sampai nanti Bapak Ibu ketemu terakhir finish atau selesai. Klik. Nah, setelah instalasi selesai, maka aplikasi Mendeley ini akan terbuka. Selanjutnya tentunya Bapak Ibu melakukan pendaftaran atau registrasi menggunakan email, ya, lalu masukkan passwordnya, atau jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, langsung saja login dengan akun Mendeley yang Bapak Ibu miliki. Baik, ini sudah ya.
Ya, ini tadi mendaftar ya, kalau sudah di download, kemudian diinstal, nanti silakan masuk dengan akun Mendeley. Jika tidak, silakan daftar dengan email. Emailnya email mana? Apa saja emailnya bisa, mau menggunakan Gmail, Hotmail, Rocket, ataupun menggunakan Yahoo bisa. Nanti masukkan saja kata sandi sesuai. Biasanya kata sandinya terdiri dari minimal 8 huruf atau 8 karakter, bisa berupa angka, kemudian special karakter, atau mungkin huruf besar dan huruf kecil. Nanti kalau sudah, baru di-okekan, baru bisa login. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya akun Mendeley sebelumnya, langsung saja masuk credential ya. Bapak Ibu, ada beberapa hal nih. Ini sudah masuk tadi, saya sudah punya akun Mendeley, saya sudah buka aplikasi Mendeley-nya, tapi kok tidak ada apa-apa. Ya Mendeley itu Bapak Ibu harus dikumpulkan juga referensinya, tidak serta-merta seluruhnya ada seperti Wikipedia di dalamnya ya, seperti Scholar, tidak. Jadi kita penulis harus kita tambahkan dulu. Jadi ada 2 cara dalam menambahkan referensi di dalam Mendeley ini Bapak Ibu. Pertama, dengan cara manual, yang kedua otomatis. Secara manual ini terbagi 2 lagi. Jadi ada yang benar-benar manual seperti yang Bapak Ibu mungkin pernah lakukan ya, referensi menggunakan Word ya. Dan satunya lagi drag and drop atau enter juga bisa masuk ke dalam sana. Kalau manual yang benar-benar manual ini seperti apa? Kalau manual ini Bapak Ibu, nah ini ada contoh gambarnya nih saya perlihatkan. Ketika Bapak Ibu mengetik di dalamnya itu tinggal saja dibuat add entry manual. Nanti ada bilah ya, ada tatap layar itu boleh ditulis, diisi nanti detailnya, referensi ya, seperti judulnya apa, penulisnya siapa, jurnal ataukah dia proceeding, ataukah dia buku, ataukah dia merupakan disertasi, ataukah skripsi, atau mungkin tesis. Kemudian tahun publikasinya, dan lain-lain yang dibutuhkan. Jadi tinggal diisi saja. Ini kalau benar-benar secara manual. Jika Bapak Ibu tidak memiliki file. Oke, ini catatannya. Secara manual jika Bapak dan Ibu tidak memiliki filenya. File bisa secara PDF ataupun file yang lainnya yang Bapak Ibu susun. Jika Bapak dan Ibu sudah punya filenya ya, Bapak Ibu mungkin sudah mendownload buku, kemudian mendownload artikel-artikel dari beberapa jurnal yang mau Bapak Ibu gunakan sebagai sumber tulisan Bapak Ibu nanti. Ini dikumpulkan menjadi satu folder ya, file itu dikumpulkan dalam satu folder, lalu bisa drop and drag atau entry manual masukkan dari folder atau mungkin hanya file saja yang seperti ini. Oke, drag and drop atau secara metadata. Ini jika Bapak Ibu sudah punya filenya ya. Kalau tidak punya filenya ya tadi di-enter secara benar-benar manual, tuliskan aja judulnya apa, penulisnya siapa, tahun, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang lebih gampang Bapak Ibu, aduh harus download nih, habis loh Bu, bilang. Habis loh, ini kami mendownload terus filenya, bisa tidak dimasukkan tanpa mendownload artikel atau tulisan tersebut? Bisa, jawabannya bisa Bapak Ibu, yaitu dari web. Gimana caranya? Nah, ini ada lagi yang harus diinstal. Kalau menggunakan web, ada lagi yang harus diinstal yang diletakkan di bilah browser Bapak Ibu. Oke. Nah, pertama-tama Bapak Ibu buka artikelnya di browser, lalu cari artikel atau dokumen yang ingin Bapak Ibu tambahkan di situs jurnal atau mungkin database penelitian lainnya ya. Lalu jangan lupa download dulu dan install Mendeley Web Importer namanya. Ya, kemudian dipasang ekstensinya di browser Bapak Ibu. Apakah Mozilla ataukah Ethernet ataukah Chrome. Nanti akan muncul di bilah kanan atas itu seperti tombol toolbar untuk browser. Di browsernya ya, toolbar seperti lambang Mendeley. Nanti saya kasih lihat Bapak Ibu, kalau saya cerita itu dia, Mendeley ini ceritanya sulit, tapi kalau sudah kita masuk nanti sangat mudah sekali. Klik icon tersebut,
nanti akan terbukalah halaman artikel yang ingin kita baca. Nanti Bapak Ibu baca dulu artikelnya, kalau sudah sesuai klik add atau tambahkan. Nah, kemudian simpan ke Mendeley atau save to Mendeley atau add ya. Biasanya ada save to Mendeley atau add atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia nanti ada tombol tambahkan ya. Baik. Bapak Ibu, setelah nanti artikelnya ataupun referensinya udah dimasukkan, berikutnya apa yang harus dilakukan? Sinkronisasi. Sinkronkan dari aplikasi Mendeley-nya langsung. Dibuka aplikasinya, nanti di tombol file, itu silakan diklik, ada tulisan sinkronisasi. Saya cerita-cerita dulu Bapak Ibu ya, nanti saya perlihatkan Mendeley seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau masuk-masuk saja tentu ada muncul pertanyaan nih, berantakan dong referensi yang kami tulis. Nanti kalau kami mau cari lagi bagaimana? Kalau saya pribadi sih saya jarang mengatur folder ini karena saya buat secara umum saja karena saya masih ingat letaknya. Tapi kalau Bapak Ibu sering lupa, ya Bapak Ibu bisa mengatur file-file yang sudah Bapak Ibu atau referensi yang ada di aplikasi tadi dalam bentuk folder atau tab koleksi atau dalam bentuk tag dan catatan. Ini juga nanti saya perlihatkan semuanya. Ini caranya kita bagaimana mengatur folder dan koleksi referensi. Jadi referensi yang sudah kita input di dalam Mendeley tadi, kita bisa atur dalam bentuk folder. Khususnya, biasanya jika dalam bentuk drag ya, drop tadi ya, drag and drop tadi, ini kalau kita masukkan dalam bentuk folder, dia akan langsung otomatis terfolder. Tetapi kalau kita masukkannya tidak seperti itu, otomatis referensi tadi masih, campur letaknya. Tidak masalah sih, tapi Bapak Ibu mungkin ingin ya, ini magister, lingkungan ya, misalnya ini tentang tumbuhan bakau, ini referensi tentang tumbuhan bakau semua. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan referensi tadi, dimasukkannya dalam sitasi, gunakan kata kunci agar semua artikel atau referensi yang terhimpun dalam Mendeley tadi bisa keluar dan Bapak Ibu gunakan lagi. Jadi tidak bingung. Seperti saya biasanya saya kasih tag itu karena saya dalam pendidikan ya Bapak Ibu, saya buat tag-nya misal kurikulum 2013, nanti akan muncul. Masih bingung Bapak Ibu ya? Nanti, saya perlihatkan dan saya samakan persepsinya seperti ini. Tadi cuma ada cerita aja, sekarang gimana caranya membuat folder atau koleksinya, ya. Kita bisa membuat foldernya secara manual atau kita drop aja dari folder, yang ada di desktop kita nih, yang folder yang kuning biasa itu ya. Nanti bisa Bapak Ibu beri nama topiknya ya, atau proyek atau kategori lainnya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencari referensi kembali, tidak sulit lagi di dalam akunnya. Kemudian ada dengan cara tag atau kategorisasi, ini juga ada. Lebih baik nanti kita lebih praktek aja Bapak Ibu ya. Sitasi, oke, sisipkan sitasi. Nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah memiliki referensi yang diatur sedemikian rupa di dalam akun Mendeley, lalu bagaimana caranya agar bisa digunakan tentunya dengan sitasi. Sitasi dan referensi seperti ini. Kita klik tombol Mendeley di editor teks pada layar Word kita yang sudah kita satukan nanti dengan aplikasi Mendeley. Lalu Bapak Ibu tinggal input kata kuncinya apa, lalu nanti bisa diklik. Kemudian nanti kalau sudah semuanya, terakhir Bapak Ibu membuat referensinya gimana, hanya klik tombol referensi. Bapak Ibu, saya berikan contoh saja langsung. Sebentar, saya berikan contoh Mendeley-nya. Oke. Ini adalah akun Mendeley saya Bapak Ibu. Nah, saya perbesar aja. Ini akun Mendeley saya ya. Saya sudah mendownload dan menginstalnya. Ini akun saya dan ini adalah, nah tadi saya katakan kita atur dalam bentuk folder ya, foldernya bisa dikategorisasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah folder-folder yang saya buat ketika saya mengkategorikannya. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin buat folder baru, ini bisa create folder. Misalnya saya akan tulis di sini kurikulum 2013.
Baik. Nah, ini foldernya. Tinggal saya cari aja tulisan-tulisan yang ada di sini yang berkaitan. Nanti saya share ke sini. Set gitu. Atau tinggal saya masukkan aja ke dalam ya, masuk kan Bapak Ibu? Ini bukan tahun 2013 tapi saya asal seret aja tadi itu. Jadi ketika saya ingin mencari tulisan, saya cuma tinggal klik aja di sini. Ya, ini disertasi revisi saya. Nah, seperti ini saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam disertasi saya dan ini yang finalnya yang saya buat dulu. Nah, ya. Baik. Nah, ketika kita klik begini Bapak Ibu, misalnya saya ingin membaca kembali ya tentang apa. Nah, ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Klik aja salah satu referensi yang sudah ada ya di sini. Saya pilih satu metode pembelajaran bahasa. Ini dari Jurnal Pesona Dasar tahun 2017 dan ini adalah infonya. Lalu saya ingin baca. Saya ingin membaca artikel tersebut lagi. Saya klik ini ya. Klik 2 kali jurnal tersebut, maka saya bisa membaca kembali artikel tersebut. Ya, ini saya tutup lagi. Kemudian tadi ada berupa ini ya. Tag atau favorit, bilang favorit ya Bapak Ibu ya. Oke. Tag. Kalau tag itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, ini ada tanda bintang ya. Nah, ini silakan ditanda bintang. Misalnya saya pilih 3 di sini ya, saya pilih 3. Ini artinya yang saya tandai untuk saya akan sering saya gunakan. Ini klik di filter by outdoors. Kemudian saya di sini filter by my tag. Maka akan muncul biasanya tag-tag saja. Ini nggak usah lagi unsorted aja. Favorit. Oh, tag saya nggak saya bikin, maaf. Ini favorit aja nih. Tagnya di sini, maaf Bapak Ibu. Nah, tagnya di sini ya. Ini sudah nggak bisa lagi saya tekan karena detailnya sudah detail correct. Oke. Nah, abstrak judulnya Influence Inquiry Learning. Nah, saya akan buat tagnya di sini adalah inquiry. Itu favorit tadi, maaf. Nah, kalau sudah selesai, bisa Bapak Ibu mungkin detail are correct. Saya sinkronkan lagi. Kemudian saya akan cari bilahnya berdasarkan tag. Ya, ini ada satu. Yaitu tentang, ya, seperti ini. Mudah sekali. Ini sebenarnya sih hanya sistem penyimpanan aja. Tapi kalau Bapak Ibu pusing, ya nggak usah gitu. Jadi cukup kalau sudah dimasukkan daftar referensi, disimpan aja nggak masalah. Oke, baik. Ya, ini all dokumen. Oke. Nah, ini cukup membingungkan. Bu, saya nggak paham, saya belum paham. Oke, saya perlihatkan cara menyimpannya tadi secara manual. Add entry manual. Jadi silakan masuk ke file, lalu klik tombol add entry manual. Nah, ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu. Ada pilihan, ada tombolnya ya, toolnya di sini. Maaf sebelumnya ini terlihat tidak tombol tool yang saya klik barusan Bapak Ibu? Takutnya nanti saya ngomong terus ternyata tidak terlihat. Kelihatan Bu. Sip. Kelihatan ya? Oke. Ya, terlihat. Sekarang kita akan entry. Terima kasih Pak. Kita mau entry data secara manual. Kita mau entry referensinya secara manual karena kita tidak punya file PDF-nya dan kita tidak tahu cara menyimpan secara otomatis dari browser ya. Jadi kita klik di sini file. Saya ulangi lagi. Silakan diklik file. Add entry manual atau kalau dalam bahasa Indonesia nanti tambahkan secara manual. Bapak Ibu tipenya silakan dipilih apakah dia dari jurnal, apakah buku, book section, dari ensiklopedia, ataukah dari proceeding conference,
dan lain-lainnya. Ini banyak ya tipenya Bapak Ibu ya. Apakah dia dari majalah, dari koran misalnya ya. Jadi bisa-bisa aja dari tesis ya atau dari page. Nah, sekarang kita ambil aja dari jurnal artikel ya. Kemudian autornya siapa? Nah, ini ada petunjuknya nih Bapak Ibu. Last name. Baru first name. Jadi ketika menulisnya, silakan buat last name-nya, kemudian first name-nya. Saya contohkan yang saya saja dulu. Oke, nama saya belakangnya adalah Kurniati, kemudian tanda koma, spasi, lalu nama depan saya Erisa. Oke. Nah, jurnalnya apa? Oke, saya juga sudah lupa artikel yang kita anggap aja ya Bapak Ibu ya, jurnal ilmiah gitu. Oke. Tahun terbitnya, kita anggap tahun 2023. Volume berapa? Misal volume 2. Isunya mungkin isu 5. Ini isu 5. Ini contoh ya, halamannya misalnya artikel saya itu di dalam itu dari halaman 12 sampai dengan halaman 23 misal. Abstraknya, nah jika ada abstraknya silakan Bapak Ibu isi abstraknya, jika tidak ya boleh di skip, tapi sebaiknya abstraknya ada. Saya akan buat di sini abstraknya XX aja ya. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberi tanda untuk mempermudah pencarian, boleh. Misal saya buat sini kurikulum 2013. Outdoor keywordnya jika ada, jika tidak apa-apa. Nya ya, Bapak Ibu langsung buka webnya ya. Kemudian di copy saja HTTP-nya berapa gitu ya. Nah, ini DOI, silakan isi DOI-nya jika ada, jika tidak seharusnya ada Bapak Ibu. Kalau dia jurnal artikel pasti ada DOI. Anggap aja DOI-nya sekarang ini DOI itu selalu dimulai dengan angka 1 ya, Bapak Ibu, 10 dan selanjutnya. Nah, jika ada filenya silakan diklik, kalau tidak ada lewatkan. Ini kemudian Bapak Ibu di save. Ini silakan Bapak Ibu nanti diisi secara manual terus ya. Kalau jika tidak punya filenya atau tidak, saya nggak paham cara filenya gimana gitu. Nah, isi satu persatu. Nanti setelah itu jangan lupa klik sinkronisasi. Nah, yang ini ya. Klik tombol sinkronnya, lihat di bawahnya presentasinya sampai penuh. Kalau sudah penuh, nah ini di mana artikel saya tadi? Kok nggak ketemu? Udah tinggal klik aja recently added. Nah ini dia, ketemu paling atas. Recently added. Ini adalah artikel terakhir yang terbaru yang kita sudah masuk. Nah inilah dia. Pak Ibu ini sudah satu referensi loh, walaupun tidak lengkap, tetapi dia sudah satu referensi. Angka baiknya jika dilengkapi ya. Kemudian tadi drag and drop gimana caranya? Kalau drag and drop ya seperti biasa Bapak Ibu cuma tinggal tahan ya filenya atau foldernya, lalu diarahkan kursornya ke sini, ke bagian My Library. Otomatis dia akan langsung masuk, atau mungkin di tombol di layar tatap muka yang depan ini, silakan langsung di drop situ. Jika tidak, bisa di enter secara seperti ini. Nah, drag and drop itu tidak hanya bisa secara tarik, bisa klik add seperti ini. Karena kebetulan tidak ada ya. Misalnya tombol ini nih, ya satu, saya tinggal klik open. Nanti maaf, ini saya tidak bisa mengklik karena ini bukan datanya, oke. Saya CV aja, saya anggap CV ya, CV saya. Kemudian open. Udah, dia akan masuk. Udah begitu saja Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu sudah menyimpannya di dalam folder masing-masing ya. Lalu kok tidak terlihat lagi ini Ibu? Oke, kita sinkronkan lagi Bapak Ibu. Kita sinkronkan dulu. Tunggu sampai 100%. Kemudian kita lihat di sini recently add-nya. Ini dia. Kurikulum vitae saya. Oh, maaf. Nah, ini dia. Dia tidak nampak di sini karena dia bukan.
belum lengkap ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kurikulum PT, jadi nggak masuk di sini dianya. Kecuali Bapak Ibu masukkan buku, baru bisa. Oke, ini adalah contoh saja. Jadi kalau cuma tinggal add, klik add atau secara baik. Lalu Bapak Ibu, tadi saya ada bilang secara otomatis bagaimana? Nah, kalau secara otomatis begini Bapak Ibu. Saya stop sharing ini dulu. Saya kasih contoh, saya buka browser saya. Share lagi. Ya. Oke, ini adalah layar saya. Ini Chrome saya ya Bapak Ibu ya. Tapi diinstal dulu ya web importernya ya. Jadi seperti ini Mendeley Web Importer namanya ya. Ini Bapak Ibu bisa di-download di sini. Klik aja di sini, download. Oke, Mendeley Importer. Nah, ini dia. Kebetulan lalu klik aja Mendeley Web Importer. Kebetulan ya, ini ada Get Web Importer for Chrome. Karena saya menggunakan di sini browsernya Chrome. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mozilla, nanti di sini ada Get Web Importer for Mozilla. Oke. Nah, ini nanti diklik dan lanjutkan aja instalasinya. Kemudian nanti dia akan muncul. Di sini kan ada ekstensi ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dipin aja. Ini kan belum. Nah, ini saya pin lagi. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Ya, ini dia seperti ini. Mendeley Web Importer namanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang belum pernah menggunakan Mendeley Web Importer, sebenarnya ini lebih praktis. Sangat praktis ketimbang Bapak Ibu menggunakan cara manual tadi. Kita kembali ke sini. Oke. Ini ada sebuah jurnal inovasi teknologi pendidikan. Nah, ini sesuai dengan background saya. Oke. Kemudian saya buka volume 11 nomor 2. Nah, saya baca, saya lihat, dan ada satu misalnya. Oh, yang ini aja. Literature Review, The Rule of Learning Management System, atau LMS in Improving Digital Education. Kayaknya bagus nih. Saya klik satu kali. Kita masuk ke dalam tulisannya. Nah, ini dia. Ya, sudah masuk tulisan. Di-download, Bu, tulisannya tidak. Ya, kalau sudah masuk dalam tatap muka seperti ini, silakan langsung diklik Mendeley Web Importer yang ada di sudut kanan yang udah diekstensi tadi. Tunggu sebentar sampai dia sign in dengan akun kita. Bapak Ibu, dia akan secara otomatis mensinkronkan dengan akun Mendeley kita. Praktis ya. Nah, ini dia. Agak lambat. Harap maklum. Ya, sudah ada. Ini artikelnya Bapak Ibu, Literature Review. Ya, benar ya. The Rule of Learning. Nah, ini langsung dia keluar kayak gini. Kalau Bapak Ibu ingin melihat artikel tanpa mendownloadnya, silakan klik View PDF. Tanpa di-download loh. Tapi saya sudah buat di sini ekstensinya otomatis. Kalau ada yang tidak otomatis, biasanya tidak terdownload otomatis. Nanti tinggal dibaca aja di sini. Oke, kita skip yang ini ya. Ini lama ini. Download. Nanti kalau sudah dibaca, nah tinggal di skip gini. Lalu akan ada beberapa referensi yang serupa, tapi tak sama. Jadi dia sejalan dengan artikel yang kita baca ini di bawahnya. Ini dia, ada The Rule of Digital Competence, The Rule of Learning. Ini silakan Bapak Ibu lihat view PDF-nya. Ya, view PDF. Oh, kalau seandainya ini sesuai nih, tinggal di checklist. Ya. Yang ini juga sesuai setelah dibaca ya, setelah kita view PDF-nya ternyata ini sejalan dengan tulisan yang mau kita tulis. Terus ini juga sesuai, kita ambil contoh 3 aja lah. Oke, 3. Setelah diklik, silakan Bapak Ibu klik tombol di atas add. Iya. Sudah di add, itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah di-add kayak gini, silakan ditutup. Ini masih jalan, tapi kita agak lama nih. Agak lama. Seharusnya nanti ada tulisan Bapak Ibu kalau sudah selesai di-add, di sini akan ada tulisan di situ bahwa tulisan ditambahkan. Ya. Ini masih menunggu.
menunggu sinyal saya mungkin kurang bagus di sini. Sudah di-add, kalau mau select all juga bisa, add aja semuanya juga bisa. Kemudian setelah itu kita kembali kepada, ya kita balik lagi ke, ini harus saya stop lagi ya. Sayangnya harus stop sebentar nih. Kalau sudah di-add, kita masuk lagi ke Mendeley desktop-nya. Belum muncul, di sini belum muncul Bapak Ibu. Lagi-lagi, sinkronkan lagi di sini. Jadi setiap referensi yang kita tambahkan ke dalam Mendeley desktop, jangan lupa Bapak Ibu selalu mengklik tombol sinkron, atau sinkronisasi di sini. Kalau mau secara manual bisa seperti ini, synchronize library. Boleh langsung di sini aja juga bisa, sinkron juga boleh. Ini sudah ter-add. Yang mana dia? Kita coba buka. Belum masuk ya Bapak Ibu ya, karena di sini tadi memang belum masuk nih, di browsernya belum masuk, masih proses. Masih proses dia di sini, seharusnya sudah masuk tapi nggak mau masuk dia. Oh, karena ini toh pantesan. Oke. Nanti kalau dia sudah masuk, di sini akan muncul. Sinkronkan, masukkan. Oke, dia belum masuk Bapak Ibu. Kalau sudah sukses, dia akan masuk. Ini belum sukses terimpor tadi. Jaringan saya yang lemah. Kalau jaringan Bapak Ibu bagus, dia pasti akan masuk. Kemudian setelah diklik tombol sinkron, dia akan balik ke sini. Ini cara yang pertama ketika menggunakan web importer. Ada lagi cara lainnya secara otomatis, ada satu lagi. Saya akan tunjukkan satu lagi cara otomatisnya yang sangat mudah. Kita kembali kepada Chrome. Kemudian Bapak Ibu masuk ke bila di sini mendeley.com. Maaf, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sudah melihat nggak ada yang apa di sini? Itu mendeley.com. Welcome to Mendeley tulisannya. Saya takut karena jaringan saya agak lemot. Terlihat? Welcome to Mendeley di browser saya. Bu. Terlihat Bu, terlihat. Oke, baik. Nah, jadi klik mendeley.com. Lalu nanti, karena saya sudah sign in, ini sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu belum sign in. Akun yang mana sign in-nya? Untuk sign in-nya ya menggunakan akun Mendeley desktop tadi. Ya, silakan masuk email dan password atau kata sandinya. Nanti akan muncul seperti ini. Welcome to Mendeley. Bapak Ibu, saya mau kasih lihat satu hal. Di sini Magister Ilmu Lingkungan ya. Bapak Ibu ingin melihat artikel atau ingin mensitasi atau mengumpulkan referensi terkait tulisan tentang tumbuhan bakau. Silakan ketik di pencarian tumbuhan bakau. Itu saja, kata kuncinya saja, tidak perlu judul artikelnya. Search. Nah, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke layar yang seperti ini. Oh, saya hanya ingin mencari artikel itu, referensinya kata Pak Hadian harus 5 tahun terakhir, kayak gitu. Maka ambil aja di sini 2023, 2022, diklik ya di year sampingnya. Oke, sampai 2020, karena sekarang udah 2024. Nah, tipe yang mau dicari referensinya dalam bentuk jurnal, buku, atau apa? Saya hanya ingin mencari dalam bentuk jurnal dan buku saja. Klik lagi di dokumen type-nya, jurnal dan buku. Kemudian dari jurnal mana? Oh, saya sudah punya jurnalnya, yaitu dari misalnya Bio, ya, BioInnovate, ya, atau dari Bioed, Jurnal Pendidikan Biologi. Jika tidak, kosongkan saja. Kemudian authornya, kalau ada sudah tahu nama authornya, ini ada beberapa, tapi jika tidak, skip aja, boleh diisi, boleh tidak. Lalu tipenya, aksesnya open access atau tidak, atau kalau ingin kedua-duanya maka skip, boleh dikosongkan. Nah, inilah dia Bapak Ibu semua artikel-artikel tersebut yang berkaitan dengan tumbuhan bakau. Oke. Ada artikel dengan judul skenario ini, ya tumbuhan bakau. Saya kurang paham ya kalau tentang tumbuhan bakau, tapi ini adalah artikel. Loh, ini saya tidak tahu loh Bu, apakah tulisan ini berhubungan dengan
tulisan yang ingin saya tulis atau tidak. Maka saya perlu untuk melihat dulu. Maka Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Klik di judulnya dan akan muncul di sampingnya seperti ini. Biasanya kita tidak perlu membaca secara keseluruhan artikel itu untuk mengetahui apakah dia berkaitan dengan tulisan kita atau tidak. Biasanya kita hanya akan melihat di abstraknya saja. Umumnya demikian. Jika tidak, boleh view PDF lagi seperti tadi. Nah, setelah kita baca abstraknya dan sekiranya artikel ini berhubungan, maka kita kumpulkan dulu Bapak Ibu. Atau mau kita lihat PDF-nya juga tidak apa-apa. Bisa kita klik di sini view PDF-nya, nanti akan muncul. Nah, kalau sudah oke, sudah sesuai, tinggal klik aja add to library atau tambahkan ke perpustakaan seperti ini. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk, sudah lewat. Tulisannya kalau sudah masuk tidak lagi add to library tapi view in library. Lanjut lagi, saya mau lihat lagi yang lain lagi lah. Oke, inventaris tumbuhan mangrove. Kita lihat lagi. Ya, silakan Bapak Ibu lihat lagi dengan mengklik judulnya, baca abstraknya. Oke ya. Lalu kita add to library lagi sampai tulisannya berubah menjadi view in library. Contoh 2 saja ya. Sekarang saya stop sharingnya di sini. Lalu kita kembali kepada Mendeley desktop-nya lagi. Nah, ini dia Mendeley desktop kita tadi. Belum muncul, Bu? Iya, belum muncul. Kenapa? Lagi-lagi sinkronkan. Klik lagi di sini sinkron. Belum muncul, Bu? Iya, karena dia masuknya itu sesuai dengan kategori ya. Di sini saya buat, di sini apa ini berdasarkan belum. Nah, oke, kita lihatlah recently added. Oke, sudah sinkron, lalu klik di bagian My Library, tulisan recently add atau baru ditambahkan. Kalau Mendeley-nya dalam bahasa Indonesia, nanti di sini di all My Library-nya ada baru ditambahkan, diklik saja ya yang ini. Nanti akan, ini sudah muncul kan? Kadang-kadang informasinya belum betul. Jadi sebelum kita benar-benar menyimpan referensi tersebut, setelah kita klik ya seperti ini akan muncul detail di sebelah kanannya. Saya perbesarkan dikit biar enak bacanya. Oke. Ini bisa ditarik-tarik Bapak Ibu ya. Ini mau bisa diperbesarkan atau diperkecilkan. Ada di sini ada detailnya, note dan konten. Note ini adalah catatan. Mungkin Bapak Ibu ingin membuat catatan untuk tulisan ini. Ya, silakan dibuat catatan di sini. Nanti akan tersimpan secara sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melihat lagi artikel ini tulisannya tentang apa, ada catatan tertentu di dalamnya bisa membuat Bapak Ibu lebih mudah mengingat ini tentang apa kemarin tulisan artikel ini. Kadang kan mau baca secara keseluruhan kan agak sulit, baca lagi gitu. Ya, silakan sudah dibaca, dibuat catatannya di sini. Ya. Detail. Kita lihat apakah ini sudah benar, ya ini judulnya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai dengan yang kita baca di PDF-nya tadi, lanjut dan penulisnya ya cuma 1 orang, Sumanto. Kemudian nama jurnalnya sudah benar, Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek. Kemudian tahunnya 2020, volumenya belum berisi. Nah, kalau volumenya belum berisi, buka dulu, buka lagi di view PDF-nya tadi ya, dibuka view PDF-nya. Kemudian kalau sudah dibuka view PDF-nya, ini bisa Bapak Ibu lihat apakah jurnal ini nomor berapa dia gitu. Sebentar. Kemudian penulisnya sudah betul atau tidak gitu. Muat ulang ya. Pikirnya saya ya sepertinya jaringan saya yang tidak bagus di sini. Jaringan saya yang kurang bagus, jadi agak lemot ini. Jaringan saya tidak bagus, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengklik sendiri bisa ya. Tolong diklik sendiri, nanti akan terlihat. Saya coba yang ini kenapa? Oh, ini tidak ada PDF-nya. Tidak open access sih. Di PDF.
Nah, ada yang bisa dibuka PDF-nya, ada yang enggak. Sudah dihapus dari database-nya. Oke, nah, nanti Bapak Ibu Jadi misalnya berarti dengan kondisi kayak volumenya, gini, Heeh, berarti artinya akan ada kondisi di mana si file tadi ada yang nggak bisa dibuka ya Bu, gitu. Bahwa ini iya, pengetahuan juga buat ada yang tidak rekan-rekan. bisa dibuka. Kenapa nggak bisa dibuka? Ada dua alasan. Pertama, bisa jadi database-nya sudah dihapus dari jurnalnya itu sendiri, ya, atau jaringan kita sedang bermasalah. Jadi dua itulah alasannya. Nanti ini bisa diisi volumenya, volume berapa, misalnya volume 6, kita sesuaikan dengan PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Lalu isu dan seterusnya. Kalau semua infonya sudah benar, silakan diklik detail are correct. Baru tersimpan dengan nyata. Dan selanjutnya juga seperti itu. Ini sudah cukup, sekarang cara memasukkannya. Saya sudah buat contoh Bapak Ibu, satu contoh untuk mempercepat kita supaya jangan lama sekali. Cara citasinya. Sekarang kita masuk ke cara citasi. Nah, ini adalah Word saya. Saya sudah klik referensi Ini di sini. alhamdulillah banget nih, kegiatan yang kita lakukan ini yang disampaikan sama Bu Erisa nih, saya bisa kategorikan ya teman-teman bahwa ini tuh full package gitu ya. Artinya bahwa ini tuh salah satu yang saya udah pernah ikutin kegiatan seperti ini tuh 6 atau 7 kali gitu rekan-rekan. Cuman kadang-kadang ada yang parsial disampaikan, ada yang komprehensif. Bu Herisa ini menyampaikan cukup komprehensif nih rekan-rekan, sehingga ini nanti kan di-record dan bisa kita bagikan. Sejauh ini kalau rekan-rekan mengikuti kegiatan di luar untuk pelatihan seperti ini nggak cukup untuk ngeluarin Nggak cost cukup, tertentu nih. waktunya nggak cukup. Nggak cukup, dan Kalau yang saya kedua kemarin cost-nya itu, juga lumayan tinggi. iya, kalau saya kemarin itu Ini Pak dikasihnya Hadian, gratis ini ini dari Bu Erisa nih, waktunya, alhamdulillah. ya nggak apa-apa ya, Mm-mm. memang yang namanya Mendeley nggak cukup sebentar. Kalau kita dulu pernah ngadakan kegiatan Betul. ini 2 hari gitu. Betul. Tapi ini Oke. udah diresume sama Bu Erisa banyak sekali nih rekan-rekan. Jadi record Mhm. ini akan kita bagikan ke rekan-rekan juga, dan mohon ditangkap kalau nanti dalam penyelenggaraan ini rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, kita punya waktu Q&A nanti di jam 15 lewat 15 Oh begitu ya. ya, Ya silakan Bu, dilanjut oke. Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau memasukkan citasinya tadi ke dalam daftar referensi. Ini kalau saya klik, ini warnanya kan ada abu-abu ya Bapak Ibu ya. Ini menandakan bahwa saya menggunakan Mendeley dalam memasukkan citasinya. Jika ini diklik tidak berwarna seperti ini, maka bisa dipastikan, misal seperti ini tidak ada warnanya, ini bisa dipastikan dimasukkan secara manual atau ketik sendiri saja. Kalau secara Mendeley, dia pasti akan seperti ini. Oke, nah caranya gimana? Oke, saya sudah tahu nih ya, saya sudah tahu buku-buku yang apa ingin saya klik di situ. Saya coba insert citations, tapi diatur dulu di sini Bapak Ibu. Nah, kita pakai APA ya, insert citation, nanti seperti ini muncul bilahnya, kelihatannya, Pak Hade nih kelihatan nggak bilahnya? Saya takut kalau seperti pakai Gmeet, Ya, kalau Gmeet ketika saya klik kelihatan. bilah nggak muncul, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Muncul. Oke. Baik, saya ingat perkataan Watson state that our behavior including bla 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 ini ada di dalam buku Piase. Maka saya tinggal klik jadi di sini Piase. Nah, dia akan berproses. Ini belum keluar Bapak Ibu, karena dia akan muncul sesuai dengan prosesnya. Ini akan bergerak lagi nih seperti ini. Nah, dia akan mulai bergerak nanti untuk, oke, saya ambil ini aja deh. Piase 2000, anggap aja ini. Ini saya hapus aja dulu ya. Saya ambil ini aja deh. Kemudian oke. Oke, apalagi ini tentang behavior ya. Ya, anggap aja ini saya klik-klik aja, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikannya lagi. Saya klik lagi behavior. Tentunya tulisannya sudah saya baca ya sebelum masuk ke sini. Nah, seperti kalau sudah seluruh kutipan yang berkaitan tentang behavior tadi saya dapatkan, saya tinggal klik OK. Kemudian tunggu sejenak. Tunggu sejenak Bapak Ibu, karena dia masih berproses untuk masuk. Iya, dia masuk. Ini dia.
ya. Lah ini otomatis ya? Iya, ini otomatis Jabot et al, Odonkor Salar. Lah tadi kan nggak ada Odonkor Salar. Iya, karena kita menggunakan APA. Dia akan berubah citasinya sesuai dengan style yang kita gunakan. Nah, ini contoh saja. Ini Hadley, ini sudah ada ya, saya masukkan. Nah, cara masukkannya seperti tadi, silakan klik insert citation, kemudian setelah insert citation nanti semua kutipan ya dari daftar referensi yang berhubungan dengan behaviors ini akan keluar, tinggal saya pilih aja mana yang sesuai untuk saya gunakan referensinya dengan pernyataan behavior. Nah, sekarang ini citasinya nih sudah otomatis seperti ini. Sekarang saya mau membuat daftar referensinya nih. Ketik-ketik lagi, tidak perlu. Saya cuma cukup mengklik insert bibliografi di bagian bilah seperti ini. Tunggu sejenak. Dia berproses Bapak Ibu dan boom, dia keluar. Inilah semua citasi yang saya gunakan yang ada di dalam sini. Sudah tersusun dengan sangat rapi. Iya, Ya. betul. Nah, ini saya tambahkan juga kepada rekan-rekan mahasiswa ini yang kami maksud 2000 sebentar ya Bu Eri, saya ingat dulu. Oke, 2020.2 sampai dengan 2023.1 ini mahasiswa kami itu lagi ada di proses TAPM namanya. Itu kalau di luar tesis, kalau yang di UT namanya itu TAPM. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dimaksud dengan dosen pembimbing ketika teman-teman diminta untuk mengumpulkan soft copy, pembimbing itu langsung bisa mendetek bahwa rekan-rekan itu memasukkan daftar referensi menggunakan Mendeley atau sejenisnya atau tidak, karena kalau enggak kita enggak akan nih dapat yang warna abu-abu ini gitu, dan ini yang artinya mengindikasikan bahwa rekan-rekan itu sudah melakukan manajemen referensi dengan baik. Jadi minta maaf bahwa teman-teman tidak melakukan secara manual, karena manual tadi itu nggak bisa divalidasi di atasnya itu Pak? betul atau enggak. Oh ya, masih ada Bu? Iya, barusan hilang. Oke. Ya udah. Jadi rekan-rekan ketika rekan-rekan diminta untuk melakukan atau ada bagian masukan dari penguji atau pembahas ahlinya, jangan lupa untuk menggunakan referensi manajemen supaya kita bisa melihat apakah itu 5 tahun terakhir atau tidak, dan apakah tulisan yang teman-teman buat itu memang sudah berbasis dengan karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman. Nah, ini dia yang Bu Erisa masukkan saat ini, yang Bu Erisa tampilkan ini yang dosen-dosen pembimbing sampaikan, bahwa kalau teman-teman mengumpulkan soft copy itu kita bisa lihat teman-teman sudah melakukan dengan benar belum, apa stylenya atau Mendeley-nya gitu. Jadi kenapa ini menjadi penting untuk teman-teman lihat bahwa tidak jadi redundant nih dengan teman-teman yang mengerjakan THPM, tidak dilakukan manajemen referensinya dengan Mendeley atau apa style, itu jadi nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah disampaikan Bu Erisa ini bisa dicatat optimal sama rekan-rekan, bahwa ini yang para pembimbing maksud dengan manajemen referensi. Ketika diklik langsung muncul semua bibliografinya, termasuk mau tulisan atau referensi jurnal gitu ya. Boleh dilanjut Bu? Oke, sip Pak. Ini APA, saya menggunakan APA style ke-7 ya. Sebenarnya yang paling lengkap itu APA style ke-7 seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu tidak diragukan kevalidannya. Kalau sudah seperti ini, maka tidak perlu lagi diperiksa citasinya. Itu semua citasi yang referensi yang Bapak Ibu gunakan di sini pasti ada di dalam tulisan Bapak Ibu seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi. Ibu, ternyata kampus saya tidak menggunakan APA style, menggunakan EAAA ya, atau EAAA. Jadi ini style Eropa. Kalau APA ini style Amerika sebenarnya. Kalau menggunakan style Eropa biasanya menggunakan EAA. Gimana dong? Nah, kalau sudah seperti ini pada bingung ya, silakan dikontrol A, kemudian pada stylenya nanti diganti, kita ambil EAA. Tinggal tunggu sejenak Bapak Ibu, maka ini belum, masih berproses. Tunggu, ya dia berubah menjadi style EAA. Yang ini kebetulan saya nggak menggunakan di sini, jadi ini dihapus saja nih. Ini tadi daftar referensinya sudah saya hapus ya, Kristiawan saya ganti ini ya. Oke. Coba lihat 1 sampai 4. Saya potong sedikit ya Bu. Oke, Mbak Risa izin ya saya potong. Jadi nanti teman-teman itu tidak lagi memasukkan misalkan Sumariono, Dalam, Irwanto,
2021 page-nya. Jadi nggak kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan 1 sampai dengan 2, nanti di bibliografinya langsung muncul di situ. Itu yang kenapa Ya. akhirnya para pembimbing Bapak Ibu tuh meminta tolong referensinya diperbaiki. Karena begitu, tidak dilakukan secara manual lagi ya Bapak Ibu, termasuk di pedoman THPM itu sudah dimintakan bahwa Bapak Ibu melakukan manajemen referensi, termasuk salah satunya dengan apa style. Kemudian tadi yang disampaikan sama Bu Erisa bahwa Bu Erisa menggunakan apa style itu yang memang kita gunakan di UT gitu ya. Jadi kita nggak menggunakan Oh A ya, triple kalau E EA gitu. ya. Nah ini Oke. jadi ini pengetahuan tambahan juga ya rekan-rekan ya gitu bahwa tadi beberapa mahasiswa gitu ya Bu ya, dalam konteks tulisan ini masih ada Bu yang kayak gitu. Suwardi, Dalam, Irwanto gitu. Itu kan udah cara Oh, lama ya Bu ya, sudah tidak kita gunakan lagi iya. ya. Nah, maksudnya Benar. kegiatan ini tuh supaya teman-teman tadi mengeksplor tulisan secara tepat gitu ya, ada manajemen referensinya. Mangga Bu dilanjut Bu. Oke, baik. Ini saya hapus dulu nih, biar nanti bingung. Oke, jadi ada beberapa nih. Kita ganti 1 sampai 4. Ini IEE Bapak Ibu, tadi kita menggunakan APA style. Nah, gunanya apa sih penggantian style ini? Gunanya adalah ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah artikel ilmiah ya. Jadi, Pak Hadian, kalau di UT apakah tulisan, penelitiannya juga dipublikasikan ke dalam bentuk artikel? Iya, Oke. betul. Jadi Nanti kan setelah itu dari dipublish-kan ya? TAPM dipublikasi. Mhm. Betul betul betul. Oke. Untuk publikasinya kan tentu kan di jurnal-jurnal tertentu. Jadi ada jurnal itu menggunakan style APA formatnya, ada yang Y, ada juga mungkin Arabian style, ada Arabian style, Pak, itu loh yang pakai catatan kaki itu. Nah ya, Iya itu betul Arabian betul betul. style. Nah, jadi Bapak Ibu nggak susah merubahnya lagi, harus tulis, ketik-ketik ulang lagi, enggak, hanya tinggal masuk aja ke dalam Word-nya, lalu ganti style-nya seperti ini. Oke, saya mau menggunakan, style Chicago misalnya seperti ini. Nah, saya cuma tinggal tunggu aja, saya klik di situ, saya tunggu, ini masih boom, nanti belum iya, nah ini dia style Chicago-nya berubah sendiri Bapak Ibu, nggak susah kan? Nah, jadi nggak pusing lagi, saya harus rubah lagi formatnya nih, pelajari lagi format baru, aduh. Dan kembali kalau ingin masukkan di artikel, oh saya kembali deh pakai APA aja deh. Nah, pakai APA lagi gitu. Nah, tinggal klik aja di style-nya, cari lagi APA dan dia akan ya berubah lagi. Ini dia APA style Bapak Ibu. Tidak susah lagi menyusunnya, tidak sulit lagi menyusunnya, hanya tinggal ke bawah, tulis aja lagi di sini, daftar pustaka, selesai. Nah, oke Bapak Ibu, saya rasa ini, mungkin butuh banyak latihan, waktu beberapa jam tidak cukup. Namun, Pak Hadian saya open ya, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan nanti bertanya, nanti saya berikan kontak saya kepada Pak Hadian dan ada nanti, Iya. saya berikan, manualnya Pak, nanti tolong mungkin bisa diberikan Oke, kepada iya. Bapak Ibu yang hadir hari ini, yaitu manual Iya iya dalam iya. penggunaan Mendeley mulai dari instalasi sampai dengan memasukkan citasi tersebut. Iya. Sudah saya buat Iya. dalam bentuk PDF, nanti saya, Oh, berikan iya iya ke iya. panitia. Oke, Oke, baik. alhamdulillah, Baik makasih. Bapak Ibu, terima Rekan-rekan ini kasih. sudah 15.18 nih, Bu Oh, Elisa sudah nggak menyampaikan kerasa materinya. waktu. Gak apa-apa, alhamdulillah. Ini rekan-rekan jangan lupa 15.15 sampai dengan 15.30 kita mengisi presensi. Namun demikian, selagi mengisi presensi, rekan-rekan diizinkan untuk mengajukan pertanyaan nih. Kita punya 15 menit untuk open. Selebihnya Iya. nanti ketika di luar daripada kelas ini, rekan-rekan butuh untuk komunikasi dengan Bu Erisa, nanti kontaknya akan dibagikan. Saya buka untuk 3 penanya saja ya, karena mengingat waktunya hanya tinggal tersisa 15 Oh menit. iya, benar. Kami persilakan. Rekan-rekan silakan. Oke, Resain ya. Sebentar saya coba lihat. Oke, ada. Oke, Pak Jumadiono dulu silakan Pak. Ini mumpung udah langsung Resain duluan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu Elisa, Pak Dian. Terima kasih Bu. Presentasinya keren. Saya mau itu Bu, yang tadi tuh yang bikin folder tuh tadi saya lewat tuh. Yang di Mendeley-nya itu aja sih Bu. Terima kasih. Membuat foldernya Oke, dalam ya, baik, terima Mendeley kasih. ya. Oke, berapa pertanyaan nih Pak? Pak Hadian, kita open berapa pertanyaan tadi?
Oke, kita boleh langsung jawab Bu selagi menunggu yang lain. Baik. Ya. Oke, buka folder. Buka foldernya itu sorry, meng-create folder ya, Pak, ya. Kalau kita meng-create folder begini, Pak, itu kita nggak wajib sih sebenarnya membuat folder itu tidak wajib di dalam Mendeley, tapi ada kalanya mungkin Bapak ingin mengklasifikasikan referensi-referensi ini berdasarkan, klasifikasinya. Misalnya ini khusus tesis Bapak, atau mungkin ini khusus, karya ilmiah dengan judul ini, jadi ini daftar referensinya. Itu hanya dibuka, dibuka desktop Mendeley desktop-nya, lalu nanti ada di bagian, eee ya, di bagian My Library, paling bawah Bapak bisa meng-create folder ya, create folder, kemudian nanti sudah di-create folder silakan dibuat nama foldernya apa gitu. Bapak mau menggunakan nama folder apa di sini, silahkan. Kemudian nanti, baru ditarik, drop and drag gitu loh Pak, tulisan artikelnya ke dalam folder tersebut. Sebenarnya folder ini tidak wajib Pak, jadi tidak wajib harus ada folder di dalam Mendeley-nya. Yang paling wajib itu Cuman adalah itu yang akan membantu referensinya. ya Bu ya. Hanya sangat membantu ketika kita ingin mengingat Tapi memang kembali. benar sih Bu. Mhm. Benar. Semisal ya rekan-rekan nanti akan menulis jurnal gitu ya. Itu kan kadang-kadang artikel ini yang kita tulis tuh jumlahnya nggak satu, sehingga nanti kalau misalkan kita bikin folder, kita klasifikasi misalkan jurnal ilmu lingkungan 1, jurnal biologi 1, jurnal etnobiologi 1. Jadi tuh teman-teman sudah punya klasifikasinya gitu untuk mencarinya. Iya, Jadi benar. nggak serabutan ya gitu ya Bu ya. Iya benar. Jadi ini tentang ini artikel yang tentang tumbuhan bakau saja. Oh ini artikel tentang, perairan gitu. Jadi kita buat foldernya seperti itu. Jadi lebih memudahkan lah untuk mencari referensi untuk dibaca kembali seperti itu. Jadi tidak wajib tetapi lebih kepada memudahkan penulis untuk melihat kembali referensi-referensi yang akan digunakan. Nanti ada Iya tulisan create betul. Baik. folder-nya. Oke. Baik, silakan Mungkin Pak bisa Arman dilihat berikutnya. nanti, dilihat di apa ya, Pak siapa tadi? Pak Jumadiono ya? Manual book ya? Oh iya Pak Ya Jumadiono. nanti oke Pak Jumadiono nanti lebih mudahnya nanti saya kirimkan manual, penggunaan panduan kepada Pak Hadian nanti akan di-share-kan, dibagikan. Terima kasih Bu. Baik, iya siap. Terima kasih Bu. Pak Arman silakan Pak Arman. Iya, terima kasih Pak Dian, Ibu. Selamat sore kalau kita sudah di Kalimantan ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin menanyakan seperti ini, Bu. Bagaimana kalau kemudian kan kita sudah menggunakan Mendeley misalnya di laptop atau komputer kita, kemudian komputer bermasalah, kita harus mengganti laptop begitu ya. Nah, apakah kalau kemudian kita install Mendeley di laptop baru dengan draft TPM kita itu kemudian dia langsung terkonek, atau misalnya di Mendeley di laptop baru kita harus juga menginput baru list semua informasi jurnal atau referensi kita ke Mendeley di laptop baru sehingga dia bisa terkonek yang sedang karya yang sedang kita kerjakan ini tetap masih terkonek kemudian dengan bahan referensi kita. Itu saja Bu, terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Pak Arman. Jawabannya adalah kita tidak perlu lagi menginput baru. Itu tadi gunanya Bapak Ibu register dulu. Jadi ada akun ya, sama seperti Bapak Ibu ketika membuat akun Facebook ya Pak Ibu ya, lalu tiba-tiba handphonenya rusak, ganti lagi atau install ulang, kemudian masuk dengan akun yang sama, maka tetap tersimpan data yang sama. Jadi jangan khawatir akan hilang. Ini dia praktis efisiennya Mendeley. Kita tidak akan kehilangan referensi kita Pak Arman, Bapak Ibu, kita tidak akan kehilangan referensi kita, tetap tersimpan di dalam akun Mendeley kita, selagi kita ingat email dan password dari akun Mendeley. Jadi jangan hilang, kalau Bapak Ibu pelupa ya dicatat aja dalam buku, ini loh email Mendeley saya beserta password-nya gitu, akunnya. Jadi Bapak Ibu masuk lagi pakai laptop satu lagi gitu. Mungkin Bapak Ibu ini ya punya 3 laptop misalnya. Nah, itu bisa login serentak semuanya Mendeley-nya. Ketiga laptop itu menggunakan Mendeley semua, silakan masuk dengan akun yang sama maka akan terkonek secara otomatis dengan akun yang sama. Jadi referensinya tidak hilang ya Pak Arman ya.
Asal Bapak sign in dengan menggunakan akun Mendeley Bapak. Jadi ketika register harap disimpan, jangan sampai hilang email dan password-nya. Oke, gimana Pak Arman? Iya baik Bu, terima kasih informasinya Bu. Iya. Sama-sama Pak. Oke, baik. Bu Erisa mengingat 15.25, boleh kita bantu untuk conclusion pada kegiatan ini? Ya, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran antusiasnya. Mungkin kurang maksimal karena juga waktunya sangat terbatas sekali, tapi saya sangat senang sekali dapat bergabung dengan Bapak Ibu yang hebat pada hari ini. Kita saling berbagi. Bapak Ibu, jadi begini, Mendeley ini menawarkan banyak manfaat bagi penulis, khususnya dalam penulis karya ilmiah, seperti meningkatkan efisiensi dalam pengutipan, menjamin akurasi format, dan memfasilitasi kolaborasi. Mendeley ini dapat menjadi rekan bagi Bapak Ibu semuanya yang sangat membantu dalam suatu proses penulisan dan publikasi ilmiah atau karya akademik untuk Bapak Ibu semua. Maka dari itu, kenali Mendeley, pelajari, dalami, dan cintai, dan diimplementasikan. Cukup dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erisa. Saya juga menyimak untuk beberapa peserta yang dari hari ini sudah buka camp secara sustain gitu ya, Pak Irwanto. Terima kasih banyak sudah sustain untuk open camp dari tadi. Dan rekan-rekan, saya minta bantuannya untuk ini di open kameranya sebentar karena kita akan ambil dokumentasi untuk kegiatan ini. Jadi nanti admin prodi akan capture dari seluruh layarnya rekan-rekan begitu ya. Jangan lupa 15:35 ini nanti seluruh Google Form-nya akan kita close. Jadi mohon maaf rekan-rekan nggak bisa mengisi lagi di 15:35. Jadi memang hanya untuk yang hadir aja. Slide kedua silahkan untuk yang belum buka kameranya karena kita akan ambil. Oke. 3, 2, 1. Oke, saya ambil lagi untuk di slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, saya ambil lagi di slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, saya ambil lagi berikutnya. Di open cam. 3, 2, 1. Oke. Mbak Dwi Putri Bonita, semangat ayo menuju ke sempronya ya. Pasti bisa, yakin ya. Oke. Oke. Siap, semangat. Oke, lanjut lagi kita open yang di slide berikutnya Pak Chandra, Pak Muhammad. Oke, Bu Dewi. Kita ambil ya 3, 2, 1. Oke, Bu Rahmi, terima kasih. Kita ambil lagi slide terakhir. Di sini ada Pak Riwanto, Pak Ulfa, Pak Aceh Bolon. Senang ketemu lagi Pak Aceh Bolon. Terima kasih sudah hadir. Ya, oke kita close untuk yang slide terakhir ya. Oke, ada Pak Dasril, ada Bu Aris. Bu Aris terima kasih selaku ketua kelas nih selalu tune in buat informasi ke teman-temannya untuk kegiatan hari ini. Saya happy banget. Terima kasih untuk teman-teman 71 peserta sudah hadir. Artinya Pak Haji Marwono juga sudah ada, Bu Vera, Pak Denis. Oke, sesibuk apapun Pak Denis tetap hadir. Terima kasih banyak. Dan ini ada slide terakhir, artinya rekan-rekan terima kasih banyak 71% udah hadir di sini, artinya sudah merepresentatifkan kegiatan ini. Dan kami berharap bahwa Prof. Maman masih ada di ruangan untuk menutup kelas ini. Prof. Maman izin, apakah Prof. Masih berada di ruangan untuk menutup kegiatan ini, Prof? Oh ada, oke, sip teman-teman. Prof. Maman masih ada. Baik, terima kasih Bu Erisa, terutama informasinya sangat bagus ya untuk teman-teman para mahasiswa ya, terutama yang sedang menyelesaikan
TAPM itu, sehingga dengan aplikasi Mendeley ini sebenarnya sangat mempermudah gitu ya, sangat mempermudah teman-teman untuk mensitasi, bahkan di memanage artikel-artikel yang bukan hanya saat ini, barangkali di saat yang akan datang juga masih bisa diperlukan, karena itu tadi dikatakan ada di dalam satu aplikasi ini, dan kapanpun digunakan itu pasti masih bisa digunakan. Dan sekali lagi ini sangat membantu untuk teman-teman yang sedang menyusun TAPM ini, karena sekali lagi banyak sekali teman-teman yang ketika menyusun itu ya tadi dikatakan ada di kutipan tetapi tidak ada di referensinya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, dengan aplikasi yang seperti ini saya kira itu tidak akan terjadi lagi, dan ini sangat penting gitu. Apalagi tadi dikatakan API bisa dikonversi dengan model-model lainnya, ada penulisan karena setiap jurnal itu memang punya gaya selingkung tersendiri gitu. Tadi di Eropa lain, di Amerika lain gitu ya. Tapi dengan menggunakan aplikasi Mendeley ini, maka teman-teman dengan mudah submit jurnal ke dalam bentuk apapun gitu, karena memang kelihatannya aplikasi ini memungkinkan bagi teman-teman mengubah dari satu tipe jurnal ya yang menggunakan APA, kemudian tadi yang EAA gitu ya, model Eropa dan mungkin juga model Arabik tadi, itu dengan satu kali pijit saja itu udah langsung berubah gitu ya. Itu artinya teman-teman sangat dipermudah. Ini hanya tahun-tahun terakhir ini Mendeley ini ada, jadi sangat dipermudah teman-teman untuk itu ya. Sehingga zaman saya itu nggak ada dulu gitu ya Mendeley. Sekarang teman-teman sangat diuntungkan dengan adanya aplikasi Mendeley ini. Jadi sekali lagi tadi memang singkat, tetapi saya kira padat ya Bu Erisa dan tadi manualnya mudah-mudahan Bu Erisa bisa dengan tadi disampaikan, kemudian nanti manualnya disampaikan juga kepada teman-teman, maka teman-teman bisa mencobanya ya, karena memang aplikasi ini kan tanpa dicoba berkali-kali itu lupa lagi gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi gunakan aplikasi ini untuk mempermudah teman-teman dalam penulisan TAPM maupun nanti penyusunan artikel yang tentu saja perlu disubmit di jurnal nasional minimal gitu ya, tapi kalau memungkinkan bisa menggunakan jurnal-jurnal internasional. Jadi sekaligus saya mengucapkan terima kasih Bu Erisa terutama, dan Pak Hadian, juga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya, dan saya yakin Pak Hadian akan menyajikan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentu saja akan membantu mahasiswa untuk mempercepat proses penulisan TAPM ini. Dan mudah-mudahan ke depan mahasiswa UT bisa tidak lama-lama ya kuliah di Universitas Terbuka, tetapi bisa lulus 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun lah gitu. Itu harapan kami dari Universitas Terbuka. Sekali lagi dengan teknologi yang ada sekarang ini, dengan AI, dengan Mendeley dan lain-lain, itu teman-teman bisa menulis dengan cepat. Saya kira itu saja Pak Dian, Bu Erisa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin menyampaikan laporan kegiatan bahwa mahasiswa di Magister Studi Lingkungan itu jumlahnya ada 125 yang terdaftar aktif, dan hari ini yang mengikuti kegiatan sebanyak 75 orang. Jadi alhamdulillah ini udah half banget, dan saya bangga sama teman-teman karena sudah hadir.
Terima kasih banyak Ya. Prof untuk pembukaan dan closing statement-nya, dan Bu Dr. Erisa dari Universitas Batanghari yang menuju ke Universitas Jambi. Selamat melanjutkan tugas negaranya. Terima kasih banyak Bu Erisa, terima kasih banyak Prof Maman untuk masukannya, dan rekan-rekan jangan lupa semangat menuju TAPM-nya. Kami di program studi juga terus support. Yang belum maju ke Sempro, nah mulai semester depan kita mulai running lagi. Jangan lupa Semhas juga, dan yang mau USIT dari sekarang prepare. Untuk manual book-nya sudah dibagi, untuk record-nya nanti juga kita akan bagikan. Demikian untuk kegiatan hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak untuk melanjutkan aktivitas kembalinya, dan kami dari program Magister Studi 8 mengucapkan permohonan maaf dalam proses kegiatan yang berjalan. Mungkin ada yang belum maksimal, tapi mudah-mudahan ini bisa menyajikan manfaat buat teman-teman ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elisa, nanti kita ketemu di out of contact ya. Terima kasih Bu Elisa ya. Prof Maman, Siap. Terima banyak. kasih. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu di chat sudah saya kirim linknya ya untuk manual penggunaan Mendeley dan materi pada hari ini. Semoga dapat berguna. Saya izin live Pak Hadian. Mangga Bu, terima kasih banyak Bu Erisa. Terima Teman-teman kasih kita live banyak. bersama ya. Selamat sore. Bapak Ibu, selamat sore. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Sore, terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu.